Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita. Kita akan memasuki ibadah kita pada hari ini. Dalam hati kita mengucap bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Nats yang akan membimbing dalam ibadah pada saat ini diambil dari Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Mari kita menyembah Allah kita yang senantiasa memelihara hidup kita. Kita nyanyikan syukur kita kepadanya melalui Kidung Jemaat 4 bait 1 dan 2, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang Maha Esa, nyanyikan syukur dengan bergema, berisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kejam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan. Kita mengakui segala keberadaan kita di hadapannya. Kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami menyadari bahwa hidup yang kami jalani masih jauh dari apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Ampunilah dosa kami Tuhan, keterbatasan kami, ketidakmampuan kami untuk melakukan kasih kepada Tuhan yang terwujud kepada sesama kami, melalui tindakan kami, tutur kata kami, bahkan angan kami. Sucikan diri kami ya Tuhan, karena kami seringkali melukai hati Tuhan dan juga hati sesama kami. Inilah pengakuan kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa dalam pujian kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 467 bait 1, 2, dan 3. Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah pujaku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku berjodoh
Bagi setiap kita yang mau mengakui dosa kita di hadapannya, berserah diri kepadanya, maka Tuhan menganugerahkan kepada kita dan membaharui hidup kita. Sebagaimana berita anugerah yang disampaikan kepada kita pada hari ini, terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersama-sama untuk menyambut dengan PKJ 239 bait 1 dan 2, perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus menusahkan. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita berdoa untuk menerima sapaan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan memanggil kami untuk mendengarkan pengajaran-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus menerangi setiap mata hati kami, pikiran kami, sehingga apa yang kami dengarkan, apa yang kami renungkan, dapat kami nyatakan dalam hidup sehari-hari. Kami serahkan waktu ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Markus pasalnya yang ke-9 ayat 30 sampai dengan ayat 37. Markus pasal 9 ayat 30 sampai dengan ayat 37. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya, "Siapa yang terbesar di antara para murid?" Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk
dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan juga melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti memiliki pola pikir. Dan pola pikir itu biasanya dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia tinggal. Baik lingkungan secara sempit, bisa saja keluarga, bisa saja tetangga, bisa saja lingkungan pekerjaan, atau mungkin juga secara luas di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan dunia. Nah, pola pikir seseorang seringkali dibentuk oleh hal-hal yang seperti itu. Contohnya, orang punya pemikiran bahwa orang yang berhasil itu jika ia memiliki kedudukan, memiliki pangkat, memiliki kekayaan, memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan atau bahkan yang diinginkan. Bisa ke sana, bisa ke sini, bisa memiliki ini dan memiliki itu. Nah, seringkali orang mengukur keberhasilan itu dari hal yang seperti itu. Karena pemikiran itu sudah sangat mengakar dalam kehidupan ini, di dunia ini, maka sulit kemudian orang mempunyai pola pikir yang berbeda dengan apa yang sudah selama ini berlangsung. Jadi kalau tadi saya memberikan contoh orang berhasil itu kalau memiliki ini dan memiliki itu, ketika saya berbicara, ada orang yang sangat sederhana dan saya mengatakan, luar biasa ya hidupnya berhasil. Akan sangat sulit orang akan bisa menerima apa yang saya sampaikan. Bagaimana dia bisa disebut berhasil? Orangnya sederhana, tidak punya kemewahan, tidak memiliki apa-apa. Akan sangat sulit menerima pemikiran yang seperti itu. Karena pola pikir yang terbentuk, keberhasilan itu pasti dikaitkan dengan sesuatu yang duniawi. Padahal orang yang sederhana itu juga bisa dikatakan orang yang berhasil. Ada begitu banyak orang yang sangat sederhana tetapi sebenarnya dia bukan karena tidak mampu untuk memiliki hal-hal sebagaimana yang dipahami oleh orang, tetapi pola pikir mereka yang sederhana tadi berpikir bahwa apa yang dimiliki itu adalah dari Sang Pencipta, sehingga harus dikelolanya untuk kehidupan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang yang membutuhkan. Tetapi karena pola pikir yang sudah terbentuk sedemikian kuat, akan sangat sulit melihat bahwa orang yang sederhana itu hidupnya
berhasil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini merupakan lanjutan dari bacaan kita minggu kemarin. Masih ingat apa? Ya, mungkin ada yang lupa ya. Tetapi paling tidak saat ini kita diingatkan bagaimana konsekuensi seorang yang mau mengikut Yesus. Di mana pada waktu itu Yesus juga sudah memberitahukan penderitaan yang pertama kepada para murid. Supaya para murid tidak hanya memikirkan sesuatu yang senang-senang saja. Minggu kemarin saya berbicara terkait dengan hal itu. Nah, saat ini Yesus berbicara tentang pemberitahuan kedua tentang penderitaannya, dan ini memang disampaikannya secara singkat. Yesus kembali menyampaikan bahwa anak manusia akan diserahkan kepada manusia. Manusia, anak manusia, M-nya besar, A besar, M besar, itu berarti menunjuk kepada Yesus, diserahkan kepada manusia, manusia M-nya kecil, berarti orang-orang yang nantinya akan melakukan kejahatan. Sehingga Yesus harus menderita. Ia akan dibunuh dan kemudian bangkit. Kalau minggu kemarin, salah satu muridnya masih mengatakan jangan berbicara begitu. Tetapi pemberitahuan kedua yang disampaikan kepada para murid tidak mengerti sebenarnya Yesus sedang berbicara apa. Tetapi mereka tidak mau meminta penjelasan. Entah segan, entah mungkin juga ada kekalutan. Lah nanti kalau betul-betul seperti itu kami seperti apa? Dan lain sebagainya. Bisa saja. Sehingga para murid tidak bertanya kepada Yesus. Walaupun mereka tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus. Dan ketika Yesus bersama para murid tiba di Kapernaum, di sebuah rumah, Yesus kemudian mengumpulkan para murid. Kepada murid-murid, Yesus bertanya, apa yang diperbincangkan ketika di tengah perjalanan menuju Kapernaum? Nah, pertanyaan Yesus ini sebenarnya merupakan tanda bahwa Yesus ingin menyampaikan pengajaran baru kepada para murid. Jadi bukan karena Yesus tidak tahu apa yang dibicarakan para murid, bukan itu. Tetapi sebenarnya dari pertanyaan ini tanda Yesus akan memberikan pengajaran baru kepada para murid. Dan pertanyaan Yesus pun tidak dijawab oleh para murid. Karena apa? Mungkin mereka malu. Karena mereka bertengkar satu dengan yang lainnya. Mereka mempertengkarkan siapa nanti yang akan menjadi terbesar dari ke-12 murid itu. Itu sebabnya mereka tidak berani menjawab. Walaupun demikian Yesus tahu persis apa yang sedang dipertengkarkan oleh mereka. Itulah sebabnya ketika Yesus akan memberikan pengajaran baru supaya murid-murid yang berpikirnya adalah hal duniawi yang terbesar, yang terbaik dan lain sebagainya. Dalam kacamata mereka, itu yang akan diubah oleh Yesus. Itu yang akan diperbaharui oleh Yesus supaya pola pikir lama yang dimiliki murid-murid itu kemudian menjadi berubah. Yesus menyampaikan bahwa jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Sulit dipahami. Menjadi pelayan kok akan menjadi yang terbesar, yang pertama. Sulit.
Pernyataan Yesus ini tidak mudah diterima oleh para murid karena budaya yang ada pada waktu itu, orang yang dihormati di dalam hidupnya adalah orang-orang yang bisa berpakaian mewah, orang-orang yang memiliki kedudukan. Jadi tidak mudah kemudian mereka mengalami perubahan pola pikir. Itulah sebabnya ketika Yesus tahu persis sangat sulit kalau hanya menyampaikan pengajaran melalui kata-kata, Yesus kemudian mengajak seorang anak ditempatkan di tengah para murid, anak kecil, lalu kemudian dipeluknya. Mengapa Yesus menggunakan anak kecil? Karena anak kecil pada waktu itu adalah sosok yang sering diabaikan dan tidak dipandang oleh orang dewasa. Dan seringkali kita pun juga begitu. Kowe ngertimu opo dalam bahasa Jawa ya? Kamu taunya apa? Kamu masih anak kecil. Dan kadangkala sebagai orang tua pun kita juga begitu. Padahal bisa saja anak kecil ini juga menjadi alat Tuhan untuk mengingatkan kita sebagai orang yang dewasa. Nah, ketika anak kecil ada di tengah-tengah mereka, kemudian Yesus memeluknya. Melalui gambaran itu atau melalui tindakan itu, Yesus menggunakan anak hendak menegaskan bahwa jika para murid ingin menjadi yang terdahulu, ia harus menyambut dan menerima orang yang sering diabaikan, bisa saja anak, bisa saja orang hina, bisa saja orang yang terpinggirkan, dengan hormat. Artinya, walaupun itu dalam kehidupan secara umum dianggap terpinggir, dianggap terabaikan, tetapi para murid harus menyambut mereka, harus menghormati mereka. Nah, orang-orang yang melakukan hal yang seperti itu yang akan menjadi yang terbesar. Orang-orang yang melakukan seperti itu yang akan menjadi terdepan, itu yang akan menjadi yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak mudah memang kemudian para murid langsung berubah pola pikir. Padahal tindakan itu akan berubah kalau pola pikirnya berubah terlebih dahulu. Itu sebabnya bacaan kita pada saat ini ingin mengatakan kepada kita, jika kita ingin menjadi yang terkemuka, maka layanilah orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang dianggap terasing atau diasingkan dengan rela dan penuh pengorbanan. Dan ketika kita melakukan itu dengan rela dan kita mau berkorban waktu, kalau tidak punya dana, kalau tidak punya waktu berkorban dana, kalau tidak punya waktu dan dana berkorban pikiran dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Kalau kita ingin menjadi yang terkemuka, kalau kita ingin menjadi yang terhormat atau dihormati, maka mau tidak mau, konsekuensi kita sebagai pengikut Yesus melayani dengan rela. Dan kita bersedia berkorban. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara, tetapi marilah saat ini kita bersama-sama untuk menghayati bahwa ternyata menjadi pengikut Yesus itu tidak cukup untuk mengatakan iya dengan segenap hati, tetapi perubahan-perubahan pola pikir,
yang sesuai dengan kehendak-Nya, itu harus selalu kita upayakan. Orang bisa memiliki perubahan pola pikir ketika dia terbuka. Terbuka, Yesus menolong dia. Terbuka untuk Yesus hadir. Kemudian membantu untuk memiliki pola pikir yang baik. Sehingga kita tidak akan merasa harus seperti ini, harus seperti ini. Mari keikutsertaan kita kepada Yesus kita juga nyatakan dengan memiliki pola pikir yang terbuka. Karena ketika kita memiliki pola pikir yang terbuka, jika pola pikir kita selama ini sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu akan diubahkan oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk belajar dari pengajaran Yesus kepada para murid sehingga kita pun juga selalu terbuka untuk diubah Yesus. Melalui kata-kata kita, pola pikir kita, dan juga tindakan kita. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan telah menyapa kami dan mengingatkan kami sebagaimana pengajaran Yesus kepada para murid pada waktu itu. Dalam pengajarannya hendak mengubah pola pikir para murid yang sudah seringkali mengikuti arus dunia. Dan biarlah apa yang sudah kami renungkan itu juga akan mengajar kami untuk kami terus belajar sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus. Jika kami ingin dihargai, dihormati, maka kami harus menghormati siapapun juga,
bahkan orang-orang yang dipinggirkan karena mereka semuanya adalah ciptaan Tuhan. Kami mohon berkat pertolongan Tuhan untuk kami dapat melakukan tindakan itu dengan rela, melayani mereka dengan rela, dan selalu bersedia untuk berkorban. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mewujudkan apa yang kami renungkan pada hari ini. Dan kami juga berdoa untuk pergumulan bangsa dan negara kami. Kami berterima kasih jikalau saat ini adanya pandemi COVID yang beberapa waktu lalu sangat meningkat tajam, tetapi saat ini sudah mulai berkurang. Kami percaya itu karena kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami seluruh elemen di tengah bangsa dan negara ini bersama-sama untuk menghadapi pandemi ini dalam berbagai upaya yang dilakukan oleh pemimpin bangsa dan negara kami demi terciptanya kehidupan yang lebih baik lagi. Tuhan memberkati pemimpin bangsa dan negara kami, dan sebagai rakyat kiranya Tuhan menolong kami untuk mendukung segala program yang baik untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Keberadaan gereja Tuhan di tengah bangsa dan negara ini Tuhan pun juga memberkati. Secara khusus Jemaat Philadelphia, kiranya kasih dan kemurahan Tuhan menolong setiap kami yang menjadi bagian dari jemaat ini untuk terus melihat Tuhan dan juga terus mempergumulkan atas panggilan Tuhan di tengah kehidupan berjemaat, bukan hanya berdiam diri tetapi melalui apa yang kami miliki, entah itu pikiran ataupun juga hal-hal lain yang bisa kami persembahkan kepada Tuhan, biarlah itu juga menjadi sarana kami untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan berjemaat dan juga nantinya bisa lebih luas lagi kepada masyarakat, karena itu juga menjadi panggilan Tuhan atas kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, berkat Tuhan tercurah atas mereka, tangan kasih Tuhan menjamah satu persatu supaya mereka mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto dan Ibu, Bapak Suratijo, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo, dan juga saudara-saudara kami lain yang membutuhkan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Kami mempercayakan pemulihan kesehatan kepada Tuhan dan keluarga yang merawat. Tuhan pun juga menopang dan menguatkan mereka. Setiap keluarga Jemaat Philadelphia dengan pergumulannya, baik ekonomi, sosial, dan juga hal-hal yang lainnya. Terlebih dalam mendidik anak-anak, mendampingi anak-anak dalam proses pendidikan anak-anak yang tidak mudah untuk dilalui saat ini. Berkat Tuhan tercurah atas kami semuanya. Dan kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Widodo yang harus mendampingi Febri. Tuhan memberkati dan menguatkan, terus menopang dengan segala apa yang harus dikerjakannya, meski kami sadar itu tidak mudah. Tetapi kekuatan yang dari Tuhan, Tuhan anugerahkan sehingga keluarga dimampukan untuk mendampingi Febri dengan sukacita. Kami berdoa untuk Febri, Tuhan menolong dan memberkatinya, memberikan kesehatan dan juga pengendalian diri supaya Febri juga terus bersama dengan keluarga untuk menjalani hidup ini dalam keberserahan diri kepada Tuhan. Tuhan terus menolongnya. Kami menyerahkan anak-anak kami dalam pertumbuhan iman, dalam pertumbuhan masa kanak-kanak dan juga mungkin masa pra-remaja. Tuhan pun juga menolong mereka supaya mereka bisa menjadi anak-anak Tuhan yang terus setia dan taat kepada Tuhan.
Inilah doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Kesempurnaan atas doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan pada kita. Dasar persembahan diambil dari Roma 12 ayat pertama dan kedua yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 450, bait yang pertama, Hidup Kita yang Benar. Dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur. Mari kita aturkan persembahan ini dalam doa. Kami angkarkan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan yang telah menyertai kami dalam keseharian kami, sehingga berkat Tuhan yang kami terima, penyertaan Tuhan yang kami rasakan hingga saat ini, betul-betul merupakan suatu kenikmatan bagi hidup kami. Oleh karena itu Tuhan,
Kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih karena Tuhan juga masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati kami semua dalam kami melaksanakan ibadah ini. Dan pada kesempatan ini kami kumpulkan persembahan yang merupakan ucap syukur kami karena berkat-berkat Tuhan yang telah tercurah pada setiap diri kami. Persembahan yang kami kumpulkan dalam bentuk uang, kami kumpulkan dengan rasa sukacita kami. Oleh karena itu Tuhan, terimalah persembahan ini dan sucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat menjadikan sarana di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, apabila dalam kami mengumpulkan persembahan pada hari ini, ada kekurangan kami, ada dosa-dosa kami, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebagaimana Yesus mengajar para murid untuk mengubah pola pikir mereka, walaupun itu tidak mudah, tetapi ketika para murid berserah kepadanya, maka pola pikir mereka pun juga bisa berubah. Kita dipanggil untuk terus terbuka atas perubahan-perubahan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Kita memiliki pola pikir yang baru, yang sesuai dengan kehendaknya. Tidak mudah, tetapi ketika kita berserah, Tuhan akan menolong kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita menyanyikan PKJ 200, Ku diubahnya. Satu berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegelapan lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita dan kita melanjutkan hidup kita untuk terus berkarya bagi Tuhan. Kita terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya.
tidak